Karena kalau orang Jawa bilang 45 kan 4 tambah 5 9. 9 itu angka tertinggi. Ketika kita 10 itu udah 0 lagi gitu. Nah, ini 9 angka tertinggi dan inilah momentumnya. Anniversary 45 tahun ini, angka 45 aja itu udah cukup besar ya. 45 tahun untuk kebersamaan sebuah kekeluargaan, sebuah keluarga kecil yang dilandasi dan dikumpulkan dengan antusias yang sama dengan motor gitu. Ini orang-orang yang ngerti betul Harley gitu kan, Tony bilang. Kita berempat dan kita bikin sendiri sebuah persyaratan. Jadi kita harus bisa pakai motor tua, PLC gitu, 7,5 kita nyebutnya. Harus bisa dari Jakarta sampai Bali sendiri. Dan di Bali ada teman kita, Lolot namanya, sekarang udah jadi pendeta dia. Jagoannya Bali lah kayak gitu. Itu dia yang nerima kita nanti. Dulu masih zamannya kayu api dulu. Karena Tony ini Lone Ranger. Jadi kemana-mana sendiri dan sering nyambangi teman-teman. Teman-teman yang dianggap cocok diangkat jadi lo masuk Black Angels gitu-gitu. Dikasih patch gitu. Nah, sampai suatu saat, bro, dibikin keren Black Angels, dibikin punya organisasi yang bener gitu. MC, kita memilih MC, jadi ada hierarki. Jadi kalau di luar sana MC itu kemudian identik sama gangster. Nah beda dengan sini, secara budaya kita enggak, kita guyup. Kami terutama memilih family hood dan Black Angels itu MC pertama ya, MC tertua. Itu yang kami idam-idamkan gitu. Semoga semuanya lancar dan kita ikuti terus perjalanan ini. Selamat pagi! Brothers, kalau di motor brotherhood, jadi nggak ada sisa. Jadi semuanya saya panggil brother. Kita bicara 11 tahun yang lalu, rally itu sebenarnya salah satu program BA untuk mengadakan rally. Sebenarnya rally itu sebuah journey jarak jauh menuju sebuah tujuan, tapi bukan tujuannya, tapi jurinya tersebut. Punya jiwa yang sama, namun punya hegemoni yang sangat luas kali ini. Sebenarnya itu bagian dari klub ini, nyawa dari keluarga ini gitu lah. Gila, keringetan bos. Mantap. Sekarang kita udah nyampe di Tulung Agung. Molor nih nyampenya, harusnya jam 12 siang, jadi nyampenya tadi jam setengah 3, jam 3. Kalau motor tuh tergantung pengemudinya. Dan harus sayang sama motornya, harus menyatu. Lanjut nih kita mau ke Malang. Kira-kira 2 jam lagi lah kita sampai. 2 jam ya pokoknya ya. Hari pertama dari Jogja ke Malang yang waktunya juga cukup panjang kalau menurut saya, yang biasa ditempuh 6-7 jam, tapi dengan kita mengutamakan safety ya, itu kita mengambil waktu lebih yang menurut saya is okay. Jam berapa mas? Nggak bawa jam ternyata. Overheat. Orangnya juga overheat nih. Butuh asupan. Semua peserta dalam keadaan nyaman dan sehat sampai di tempat. Kemarin ada insiden dikit, jadi ini motor nggak bisa lanjut jalan. Karena towing kecilnya penuh, mau aku pindah nih ke towing gede, langsung ke tapang.
ekspektasinya bisa agak sesuai lah. Karena sebenarnya lebih takut sama jalanan yang katanya nggak ada listriknya itu. Itu berarti pertanda asal kamu nggak boleh naik motor. Ya, lebih enak di backup car. Ini kita bicara 45 tahun di Black Angels ya. Artinya dengan karakter orang yang berbeda-beda, bersama-sama bersosial di motor, berkeluarga di motor, belajar knowledge mengenai motor bersama-sama selama 45 tahun, itu hal yang nggak mudah gitu. Jadi selalu dalam membuat organisasi, mimpi saya akan sukses gitu, dan akan langgeng. Nah, mimpi saya adalah, sekarang baru anak saya yang ada di Black Angels, tapi mimpi saya kelak ada cucu-cucu kami di Black Angels yang meneruskan dan akan meneruskan family. Kita dapat jalan, itu jalannya mulus tapi berliku-liku, tanjakan, turunan, kemudian disambung dengan aspal yang sudah terkelupas, di mana pada saat itu kita juga coba menghindari lubang-lubang itu, dan kelihatannya peserta agak enjoy gitu, bisa memainkan motornya gitu ya. Sudah ada. Mana? Kenapa ini? Lebah. Bang terus tuh itunya, nanahnya dibuang terus, ininya dia terus dilap gini. Kata-kata sejarah. Rusak ban B-nya, ban B clutch-nya starter. Bisa dinyalain tapi harus didorong. Yang penting naik dulu, nanti mikir kemudian. Tapi pengennya sih tetap harus bisa jalan lagi sampai Bali. Tanah berpasir tentunya akan membuat unstable. Kita juga harus menghindari karena ada batu-batu yang lepas. Waktu ban depan itu kena batu yang lepas, itu dia akan buang either ke kiri atau ke kanan. Kalau kita nggak kuat, kita punya hand grip untuk megang konsentrasi dari istilahnya stang atau bar, itu kita akan tergelincir. Baru di titik temu untuk sebelum masuk ke Kawah Burung. Jam 6 sore itu baru di titik temu, artinya dari titik temu masuk ke dalam itu masih 1 jam. Di towingnya sama mobil backup car. Towing sama backup car kan beriringan. Karena kalau misalnya motor dia di towing, dia nggak bisa masuk towing juga. Masuk mobil aja. Harus masuk mobil backup car. Tapi kalau lu minta dikawal, berdua, Mas Teti siap, gua nggak apa-apa. Cuman permasalahannya masuk ke keluarga itu. Gua keluar masuk 3 kali jadinya. Jadi sampai sana aja. Nanti kesananya kan lu udah istirahat di mobil, ya. Gue ikutin, lu berhenti, gue berhenti. Yes, Gitu aja. Oke. Problem kita sekarang kita masih di Lumajang. Dari sini sampai ke penginapan kita yang di tengah gunung itu kurang lebih 4,5 sampai 5 jam. Dan ritme kita beda-beda, kendalanya juga ada yang fisiknya juga udah capek, yang riding dari Jakarta. Terus yang teman-teman yang udah usianya 50-an juga punya kendala mata jalan malam. Jadi sebagian bisa jalan duluan masuk, nanti yang berikutnya kita kondisikan untuk mereka lebih safety, lebih nyaman. Motor bisa naik, dia bisa jemput motornya untuk dinaikin. Hanya tempat towingnya mungkin lo harus jempet bertiga atau lo boncengan. Kita bisa santai, kita nggak usah merasa diburu-buru. Kita bisa mau istirahat, ngudut ya ngudut, mau tidur ya tidur gitu. Kalau emang towing lu berarti standby di sini, yang lain bisa jalan. Aman-aman. Mungkin 5 menit lagi kita mau nggak mau udah harus putusin untuk jalan.
biasa banget capeknya. Mau nangis. Tawa lu. Bangsat. Jangan ketawa. Capek ketawa. Wah, ini yang hari ini lucu banget rutenya. Black Angel Rally beneran. Jalannya nggak jelek, cuman nggak ada aspalnya. Motor coklat semua. Kalau gitu kan bawa KLX ya. Yang pasti gua nggak mau lagi, cukup sekali ini aja. Ampun, mau nangis, mau mati, serba salah ya. Nanti akan dikasih lihat jalanannya tuh seperti apa. Dan dikasih lihat itu pasti footage-nya adalah ketika siang. Bayangkan kita lewat situ malam, oke? Naik motor segede-gede gaban. Jadi ya sempat mau jatuh beberapa kali. Mana ada kuburan di kiri. Ya di satu poin itu udah kayak mau nangis karena mikir gue mau balik tapi bagaimana gue menerusin, kira-kira gue nyampe apa hidup apa enggak, gue udah gak ngerti. Alhamdulillah nyampe hidup di sini, tapi udah cukup sekali aja sekali. Ini merupakan hari ketiga kita melaksanakan rally. Pantas gak kedinginan. Gue tidur juga lupa pakai ini. Dan saat ini kita di Jampit mau menuju ke Tamblingan. Tapi kita harus persiapan. Ini mau jemput para senior. Udah di WA tadi nggak aku baca nih nanti. Ayo nih udah sampai gini. Males, baru bangun. Tapi lah jalan lah tetap kita. Oke, yuk siap-siap dulu. Kita bikin rutenya membelah-belah gunung supaya sepi, supaya nikmat, banyak view. Buat teman-teman pasti lebih berat yang kali ini. Dan yang luar biasa lagi, kita masuknya pada malam hari. Yang betul-betul kiri kanan kita nggak tahu apakah ada jurang, apakah ada pohon besar, atau ada got, itu nggak. Kita nggak mempredik sama sekali. Kita tahunya setelah apa? Waktu pagi-pagi kita pulang. Baru tahu, jalannya seperti ini yang kita lalui gitu. Ya alhamdulillah karena anak-anak udah punya kepercayaan diri, karena udah bisa menembus hari pertama, mereka waktu pulang lebih confident gitu. Rally itu akan berkaitan bersinggungan dengan kreativitas. What's next route gitu. Di saat touring itu define sekali masing-masing. Dan lagi-lagi ini bukan permasalahan kita judging. Oke, lu betul, gue salah. Tapi ini masalah sama-sama berkeluarga untuk saling mendewasakan masing-masing. Dimana mengisi slot yang kita sama-sama kurang bisa diisi. Saya pengen buktiin bahwa kekompakan kami no limit.
aku baru bisa bilang ini baru mulai. 45 tahun hal yang baru kita akan mulai. Manusia itu punya jalan yang sudah ditentukan dari Tuhan. Dan ketika ini jalannya seperti ini dan kita happy-happy aja, berarti kita punya rasa syukur yang kuat. Black Angels seperti kita tahu memang orang-orangnya nggak banyak ya. Tapi kita memang selalu mencari kualitas dalam solidaritas. Tentunya dalam dunia motor. Gue pribadi nggak pernah spesifik menganggap gue lady biker. Ya ini lebih bangga kepada diri sendiri dan lebih bangga lagi karena gue bisa ngelakuin ini sama klub gue sendiri. Nggak ada kurang-kurangnya, selalu support dan nggak pernah membedakan gue dengan mereka yang notabene laki-laki semua. Black Angels Rally tahun ini istimewa banget. Kita udah 11 tahun absen dan akhirnya terjadi lagi di tahun ini. Ketemu belokan yang gak udah, ketemu jalanan jelek, ketemu villa berhantu, ketemu camping yang dingin banget ini anginnya gitu. Tidur kurang selama seminggu, tapi overall ini keren banget dan bikin happy banget. Karena jalan yang berliku-liku itu untuk motor yang besar ini di jalan-jalan kecil yang seperti di Indonesia yang luar biasa gitu ya, menurut saya liku-liku atau istilahnya tikungan-tikungannya, begitu kita turun tahu-tahu belok terus tanjakan. Nah, itu pertama kita harus menguasai motor kita dan kita juga harus tahu siapa rekan jalan kita. Saya menangkap itu sebagai sebuah rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita punya rasa syukur yang kuat, maka Tuhan akan memberikan lebih dan lebih dan lebih. Ya oke lah ada hal ini hal itu, tapi mereka lupain aja tuh. Mereka senang-senang aja tuh gitu. Berarti mereka punya rasa syukur yang bagus dan buat saya itu membanggakan gitu. Itu akan menjadi ayat-ayat nanti ke depan untuk generasi-generasi berikut. Dan saya harus hargai itu dan saya harus berlapang dada untuk bisa menerima. Itulah pendewasaan masing-masing. Dan itu akan menjadi contoh. Seperti saya bilang dari awal bahwa ketika kita touring, kita mungkin baru saling mengenal. Tapi ketika selesai touring, semakin banyak sahabat kita dan insya Allah itu semua tercapai. Kesan saya sebagai founders membanggakan banget. Karena tahun 45 ini benar-benar digarap oleh anak-anak muda. Kita di depannya bukan brotherhood, familyhood. Karena inilah konsep kita gitu, family. Kita tes betul bisa nggak jadi saudara kita sih, bisa nggak jadi keluarga kita. Familyhood yaitu lebih mengenal kepada family gitu. Sehingga kedepannya harapan saya menjadi yang leading di MC maupun dalam arti bisa menjadi contoh gitu. Kekompakannya juga bisa dicontoh yang bermanfaat dan ada maknanya gitu. Ya seperti keluarga gitu. Pasti normal kok, keluarga nggak mungkin semuanya baik-baik adem-adem aja. Pasti ketawa, pasti senang bareng, pasti sakit bareng. Kadang marahan, kadang musuhan, baikan, mostly lebih cepat baikan. Artinya itulah keluarga. Nggak ada tiada gading yang tak retak. Broken for a while, but maybe we can bend it. Tapi satu yang tidak bisa kita lupakan dan kita tidak bisa hindari adalah menghormati secara tulus. Mulai tahun ini kita akan melepaskan itu pada anak-anak muda ini. Kayak gitu. Dan terbukti, kenapa tadi saya bilang bangga, terbukti mereka berhasil. Anak motornya nggak hilang, familyhood-nya nggak hilang, kemudian ide-idenya juga cemerlang. Dan insya Allah dari sekarang ke depan mereka yang akan memegang pimpinan, mereka yang akan menjadi pengurus, mereka yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan Black Angels ini. Persaudaraan ini yang akan sampai kapanpun diingat di saat kita sudah nggak ada di dunia ini lagi. Kita tuh nggak ada apa-apanya gitu di dunia ini. Suatu saat Black Angels akan bukan hanya dikenal sebagai MC tertua di Indonesia, tapi juga MC terapih, MC terkeren. Ketika mungkin orang udah nggak kenal saya, tapi baca nama saya di sebagai founders misalnya, mereka kemudian menjadi lebih bersemangat untuk membangun sebuah keluarga yang hebat. Itu sih mimpi saya.